Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Teti Fatimah Suroya dan teman-teman yang kami banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka secara maya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'at-tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan peserta didik. Baik, perkenalkan nama saya Salma Ayu Belkis dengan NPM 202122027 sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga. Tentunya di sini saya juga ditemani oleh dua orang rekan teman saya yang bernama Siti Sarah dengan NPM 202122015 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Fitriana Sri Rahayu dengan NPM 202122032 sebagai pemateri kedua. Sebelumnya, di sini kami akan membahas mengenai bagian-bagian yang ada dalam pengelolaan peserta didik, yaitu diantaranya ada pengertian, tujuan, dan fungsi pengelolaan peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan dasar hukum pengelolaan peserta didik. Lalu ada ruang lingkup, serta peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Baik teman-teman, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai dengan materi pertama yang akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pengelolaan peserta didik. Kepada pemateri pertama, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sarah dengan NPM 202122015 akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari peserta didik dan pengelolaan peserta didik. Peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud dari peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, bahwa yang dimaksud dari peserta didik itu adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri, baik jasmani maupun rohani, melalui sebuah proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam kegiatan pendidikan merupakan objek utama atau sentral objek yang kepadanya segala yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan itu ditujukan. Untuk selanjutnya, pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik menurut Sumanto dan Hendiat 1982 merupakan penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari suatu lembaga atau sekolah. Pengelolaan pendidikan juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, dari definisi tentang pengelolaan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik beberapa hal pokok, diantaranya yang pertama, pengelolaan menekankan adanya kerjasama antara unsur dalam organisasi. Yang kedua, adanya usaha pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki organisasi. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat dari peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan para peserta didik. Dengan terpenuhinya 3 poin di atas, diharapkan peserta didik itu dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan dapat berjalan dengan baik serta tercapainya cita-cita mereka.
Nah, berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam penyampaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Untuk selanjutnya ada fungsi dari peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Potensi-potensi tersebut meliputi kemampuan umum, yaitu kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua, yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik, yaitu berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan lingkungan sekolahnya, dan lingkungan masyarakat dari sekitarnya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani hidupnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kemudian dilanjutkan kepada pemateri kedua yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip serta dasar hukum dalam pengelolaan peserta didik. Kepada pemateri kedua, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitriana Rahayu dengan nomor NPM 202122032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan dasar hukum dari pengelolaan peserta didik. Prinsip-prinsip dari pengelolaan peserta didik yang pertama yaitu pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Kemudian yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan terhadap peserta didik. Kemudian yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik itu di sekolah maupun untuk masa depannya nanti. Kemudian, dasar hukum dari pengelolaan peserta didik itu sendiri, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi ruang lingkup dan peran guru dalam pengelolaan peserta didik yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk terlebih dahulu yaitu mengenai materi ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Menurut Nasihin dan Sururi tahun 2009, ruang lingkup manajemen peserta didik atau kita kenal sebagai pengelolaan peserta didik meliputi diantaranya pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Dalam langkah pertama, kegiatan manajemen peserta didik atau pengelolaan peserta didik ini adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini atau kegiatan ini adalah merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik. Kedua, rekrutmen peserta didik.
Dalam rekrutmen peserta didik, pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan, dan menarik calon peserta didik yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga sekolah tersebut. Ketiga, seleksi peserta didik. Dalam seleksi ini, kegiatannya yaitu merupakan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut menjadi siswa dalam lembaga sekolah tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya, di sini di dalam sekolah diadakannya testing untuk masuk ke SMP, SD, SMA, maupun universitas. Kemudian keempat yaitu orientasi peserta didik. Dalam orientasi peserta didik merupakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Tempat peserta didik akan menempuh pendidikan tersebut. Nah, biasanya ini diadakan dalam kegiatan ombus maupun ospek-ospek sekolah. Kelima, yaitu penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, maka terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Biasanya, pengelompokan dilakukan dengan sistem kelas. Dan keenam, yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dalam hal ini, merupakan proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik harus ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ketujuh, yaitu pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah tersebut sampai mereka lulus atau tamat dan meninggalkan sekolah tersebut. Lalu ke-8 yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik. Sedangkan peserta didik yang dicatat lulus disebut dengan alumni. Hubungan antara sekolah dengan alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh alumni maupun sekolah tersebut, yang lazimnya disebut dengan reuni. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki bagian yang terakhir yaitu peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ataupun manajemen pendidikan pasti adanya guru, karena guru merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan kreativitas peserta didik dalam berbagai aspek. Salah satu tugas utama guru adalah membentuk anak didik mencapai kewaspadaannya masing-masing. Hal ini pun merupakan salah satu ciri keberhasilan tujuan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu faktor penyelenggara pendidikan, guru, peserta didik, sarana dan fasilitas belajar pengajaran, dan yang terakhir yaitu kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman dasar bagi terselenggaranya tujuan pendidikan tersebut. Partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik menduduki yang teratas. Maksudnya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik. Di antaranya yaitu, pertama, kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Kedua, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studinya. Ketiga, yaitu evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Keempat, yaitu program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan. Maksudnya, seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa. Selanjutnya, yang kelima, yaitu pengendalian disiplin peserta didik. Keenam, program bimbingan dan konseling. Ketujuh, yaitu program kesehatan dan pengaman. Dan yang terakhir yaitu ke-8, penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru secara formal. Pengelolaan peserta didik perlu penanganan secara serius, karena peserta didik adalah warga sekolah yang menjadi tujuan akhir sebagai output atau keluaran yang perlu dipertahankan kualitasnya ataupun lulusannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Dikarenakan kelompok kami tidak secara langsung mempresentasikannya, melainkan melalui video, maka teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya di grup WhatsApp, disertakan dengan nama dan NPM. Baik, langsung saja kepada kesimpulan.
Jadi, menurut kelompok kami dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik. Baik itu dimulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan ataupun pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.